Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara kesayangan kita, acara mingguan kita di Anak Ceria. Nah, kali ini masih bersama Karyo Coret dan juga teman-teman yang adik-adik yang sudah ada di studio. Nah, sebelum kita akan menggambar hari ini, kita mungkin perkenalan dulu ya. Untuk teman-teman yang ada di studio ini sudah hadir ya. Sudah siap menggambar? Sudah. Kita mulai mungkin perkenalan dari yang paling depan. Siapa namanya? Haira. Kelas berapa? Kelas 1. Suka menggambar? Suka. Sudah siap ya? Oke, yang satunya? Akila Sekarwangi. Kelas berapa? Masih TK. Oke, suka menggambar juga. Yang belakang baju merah? Namanya siapa? Chelsea kelas? 1. Kelas 1 juga. Sebelahnya? Namanya? Ara. Kelas berapa? Belum sekolah? Wah, belum sekolah tapi sudah suka menggambar ya? Ya, jadi itu untuk pemirsa dan ada di rumah, teman-teman kita sini sudah siap untuk menggambar dan mereka sudah membawa peralatan, ada yang bawa spidol ya, ada yang krayon, ada yang pakai pensil, dan gambarnya juga. Untuk adik-adik dan pemirsa yang ada di rumah itu siapkan juga untuk peralatan gambarnya, seperti tadi boleh itu kertas atau spidol dan juga pensil, penghapus dan lain-lain. Nah, untuk tema kita hari ini adalah kita mengangkat tema yang sebentar lagi akan kita jalani ya, mungkin di bulan depan adalah bulan Ramadan. Nah, kalau bulan Ramadan itu identik dengan ada masjid, apalagi biasanya ada beduk, ada orang pakai baju muslim dan sebagainya. Jadi itu yang akan kita gambarkan, yang Karyo gambarkan nanti di kertas. Oke, sekarang kita mulai menggambar. Silakan siapkan alat gambarnya. Nanti apa yang Karyo gambarkan silakan diikutin. Nah, di lembar kertas ini sudah kita siapkan dan kita kondisikan posisi gambar pertama mungkin di tengah. Kita mungkin mulai dari bagian tengah ya, dari masjidnya. Silakan diikuti. Nah, yang pertama adalah kita buka gambar bagian atas terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, kita kondisikan bagian tengah untuk posisi kubah masjidnya. Dan jangan lupa kita kasih bintang dan bulan. Oke, untuk yang pertama. Kemudian kita buat bagian atapnya. Mungkin di sini kita tambahkan garis. Nah, seperti biasa kita buat sketsa dulu. Namanya sketsa itu bagaimana cara kita melatih supaya tangan kita lentur dalam menggambar. Oke, silahkan diikutin. Kita buat bagian atap. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tarik garis ke bawah. Satunya lagi juga. Nah, seperti ini. Buat adik-adik yang ada di rumah, ini sama juga dengan teknik menggambar rumah. Kalau menggambar rumah antara bangunan dengan atap itu jangan sampai sama rata, tapi lebih ke bagian dalam. Ini ada jarak di sini. Jadi seperti ini untuk cara pembuatan bagian atap dari bangunan. Selanjutnya kita tambahkan garis tengah. Oke, seperti itu. Itu sudah jadi bangunan masjidnya. Oke, silakan diikutin. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan objek bagian kiri dan kanan seperti biasa supaya seimbang. Untuk bagian sebelah sini ya, sebelah kanan kita tambahkan. Kalau masjid itu biasanya cenderung ada identiknya ada menara. Kita tambahkan menaranya di sini. Nah, jadi kalau temanya bulan Ramadan itu ya kita cenderung identik gambarnya itu berhubungan dengan gambar masjid. Karena saat bulan Ramadan banyak kegiatan itu dilakukan di masjid. Nah, selanjutnya kita tambahkan untuk menaranya. Biasanya menara itu untuk ukurannya dia lebih tinggi dibanding kubah.
Oke, seperti itu. Nah, dan tak lupa juga ada pintu, jendela kecil atau ventilasi. Oke, seperti itu. Oke, ini sudah jadi untuk gambar masjidnya, untuk masih dalam bentuk sketsa. Sekarang kita akan bagian tengah dari masjidnya akan kita detailkan lagi, mulai dari pintu utama mungkin di sini. Pintu utama ya, biasa cenderung masjid bentuknya unik seperti ini. Kita kasih bagian tengahnya, kita bagi untuk bagian pintu kiri dan kanan. Dan di sebelahnya kita tambahkan jendela. Sebelah sini juga kita tambahkan jendela. Jadi yang Kak Rio gambarkan ini adalah untuk objek-objek yang sifatnya simetris. Apa itu simetris? Artinya untuk bagian bangunan ini antara kiri dan kanannya itu sama. Jadi ada simetri atau garis pembagi. Selanjutnya kita mau lanjutkan pendetailan bagian jendelanya. Jangan lupa untuk mungkin pemirsa atau adik-adik yang di rumah juga dalam menggambar rumah atau bangunan itu usahakan ada bagian jendela dan juga lengkap dengan ventilasi. Kita tambahkan jendelanya seperti ini. Nah, supaya dia terkesan itu jendela, kita kasih garis kilau seperti ini, menandakan itu cermin atau kaca. Nah, silakan untuk adik-adiknya untuk gambarnya diikutin. Ini adalah menggambar masjid untuk yang pertama kalinya, bagian depan dan samping. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan mungkin di bagian kiri dan kanan. Itu mungkin kita bisa tambahkan. Kita bisa tambahkan mungkin di depannya ada taman atau rumput-rumputan seperti ini. Nah, gitu ya. Silakan diikutin. Nah, untuk gambar kita mungkin sampai untuk saat ini sampai di sini dulu. Untuk gambar masjidnya udah lengkap, tapi mungkin kita tambahan pendetailan lagi. Tapi sebelum itu kita jeda pariwara berikut ini. TVRI sebagai media publik, beragam konten disajikan dengan kearifan lokal. Hadir untuk semua kalangan, menjadi media hiburan ramah anak, serta informasi dan edukasi yang sangat terpercaya. Saya Rohidin Mersah, Gubernur Bengkulu, beserta seluruh masyarakat Bengkulu mengucapkan selamat kepada TVRI yang akan melaksanakan siaran 24 jam mulai 1 Maret 2023. Saya mendukung penuh TVRI Bengkulu untuk selalu berkreasi, berinovasi, serta ikut andil menjadi media informasi dalam rangka memajukan pembangunan Bengkulu. Semoga konten-konten yang ditayangkan menjadi pembuka mata kita sebagai perekat sosial kita semua dan untuk kemajuan daerah dan bangsa yang kita cintai. Ayo bersatu, semua berseru untuk Bengkulu maju. Dan dari proses ini nanti proses apa lagi Pak kalau sudah ada? Prosesnya kita harus masaknya harus 5 kali siram. Oh, disiram. Ya.
program acara kearifan lokal, realitas sosial, sosok milenial maupun tokoh inspiratif yang ada di Provinsi Bengkulu. Saksikan Lensa di Rafflesia setiap hari Senin sampai Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Bengkulu. Dalam hidup, akan ada banyak hal yang menentang. Yang tak sejalan, hingga tak searah. Kamu tidak sedang tenggelam, tapi kamu sedang ditanam. Temukan dirimu dalam setiap perjalanan. Kenali dirimu, raih potensi terbaikmu. Oke pemirsa dan adik-adik di rumah, jumpa lagi masih di acara kita di Anak Ceria. Tadi Karyo sudah gambarkan di sini gambar masjidnya, dan kita akan tambahkan lagi untuk objek kiri dan kanannya supaya terlihat lebih ramai dan penuh. Masih tema kita yaitu menyambut bulan Ramadan, kita menggambarkan dengan untuk hari ini adalah objeknya adalah masjid. Nah untuk adik-adik yang di sini juga sudah gambarnya sudah ya. Oke kita lanjutkan lagi, sekarang ikuti lagi Karyo menggambar. Oke kita lanjutkan. Nah sekarang pada bagian kiri dan kanan itu kita akan tambahkan, biasanya di masjid itu kita buat tamannya. Mungkin di sini kita tambahkan dulu taman. Di sini kita buat beda, mungkin di sini adalah tempat berwudu, jadi seperti kamar mandi. Nah, untuk di sebelah sini kita tambahkan pohon. Seperti biasa dalam menggambar pohon, itu tidak harus pohonnya yang batangnya tegak lurus. Jadi boleh dengan kreasi seperti ini, mungkin ya ada lekukan-lekukan seperti ini. Kita buat bagian batang terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan ranting. Kemudian kita tambahkan bagian daun, itu tutupin bagian rantingnya, ditutup dengan daun seperti ini. Nah, kalau sudah kita tambahkan daunnya. Nah, membentuk bulatan-bulatan seperti ini untuk daunnya. Dan yang Karyo gambarkan ini tidak sepenuhnya kalian tiru, boleh dengan kreasi sendiri. Mungkin penambahan pohonnya ada yang di sebelah sana, jadi boleh, silakan. Oke, untuk bagian sebelah sini kita juga tambahkan pohon lagi. Mungkin pohonnya beda, kalau yang sebelah sini mungkin pohon seperti ini. Yang ini kita buat pohon yang lain, misalnya pohon yang bisa itu pohon kelapa ya, jadi beda dengan pohon yang kita buat ini.
Nah, di sini kita akan buat dua jenis pohon yang berbeda. Kalau ini adalah pohon bercabang, kalau yang sebelah sini adalah pohon tidak bercabang. Kalau pohon bercabang itu contohnya seperti mangga, rambutan, dan sebagainya. Dan kalau yang tidak bercabang seperti ini adalah palem, atau kelapa, atau juga pinang, dan lain-lain. Contohnya buat bagian daun. Tambahkan bagian daunnya seperti ini. Nah, ini ditambahkan satu lagi. Kemudian untuk bagian belakangnya kita tinggal tambahkan garis untuk pembatas. Selanjutnya kita isi dengan rerumputan atau daun-daun untuk bagian belakang. Jadi dalam menggambar itu untuk adik-adik kita harus membuat yang mana yang menjadi objek utama dan juga yang mana menjadi objek di belakangnya atau background. Nah, seperti ini. Selanjutnya di belakangnya seperti biasa kita bisa tambahkan pegunungan. Nah, seperti itu. Jadi kita tinggal perhatikan bagian mana lagi, mungkin bagian depan. Nah, caranya untuk membuat gambar seperti ini dengan penambahan objek simple, kita bisa tambahkan antara sudut kiri dan kanan. Jadi supaya gambarnya terlihat penuh, kita isi dengan sudut kanan terlebih dahulu, mungkin dengan daun seperti ini. Dan kita isi sebelah sini dengan daun juga. Tidak harus sama, tapi dia mengikuti keseimbangan. Nah, sekarang tinggal ditambahkan bagian depannya ini, mungkin kita tambahkan jalan. Oke, di sebelah sini kita tambahkan objek lain, beduk. Kemudian di depannya ini bisa ditambahkan dengan motif lain atau tekstur yang lain. Misalnya di sini kita tambahkan bunga-bunga. Di sini juga kita bisa tambahkan bagian bunga-bungaan. Sedangkan di sini kita kasih rumput. Nah, untuk adik-adik yang di sini, gambarnya sudah sampai mana? Sudah selesai? Ada yang masih ngikuti ya? Nah, jadi kalau misalnya dalam menggambar itu juga harus kita perhatikan. Ya, kenapa? Bisa? Oke, lanjutkan kalau bisa. Yang belakang bisa? Oke ya, masih lanjutkan lagi. Kemudian perhatikan antara ukurannya juga harus diperhatikan. Kalau misalnya ada yang sudah selesai, boleh langsung mewarnai juga boleh. Silakan dilanjutkan lagi. Kalau mau tambahkan bunga atau mau tambahkan batu-batuan juga boleh. Silakan ditambahkan. Jadi yang gambar Kak Rio ini itu contoh, jadi boleh kalian tambahkan sendiri. Bisa? Ara bisa? Bisa ya? Oke, silakan dilanjutkan. Nah, sekarang apa? Boleh tambahkan pasir, mau tambahkan tanah atau batu-batu. Ya, di sini misalnya kita tambahkan batu. Nah, tambahkan batu ya. Ini. Nah, jadi untuk pemirsa yang ada di rumah juga kita harus perhatikan dalam menggambar itu kita harus bisa mengisi
dari keseluruhan objek. Itu namanya, istilahnya adalah komposisi. Jadi komposisinya harus pas. Mulai dari bentuk, ukuran, atau juga dari jumlah kapasitas objeknya. Nah, kalau kita sudah rasa cukup untuk sketsa awalnya, kita akan lanjutkan ke tahap selanjutnya. Ini mungkin tinggal Karyo detailkan lagi bagian atap. Oke, seperti ini. Tambahkan sedikit awan mungkin ya. Nah, sudah ya kalau untuk gambarnya. Untuk awannya nanti kita bisa ambil awan yang warnanya mungkin, kalau awan sore ada yang tahu warnanya apa? Warnanya oranye kuning. Oranye dan kuning. Kalau misalnya pagi? Biru muda. Kalau misalnya malam? Biru tua. Biru tua atau gelap ya. Nah, jadi untuk warna itu silakan nanti adik-adik diatur warnanya, mau warna pagi, warna sore juga boleh. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk tahap pewarnaan pertama. Di sini seperti biasa, Karyo gunakan watercolor atau cat air ya, karena ini penggunaannya juga tidak begitu susah kalau untuk penggunaan gambar-gambar seperti ini. Silakan untuk adik-adik mungkin yang di rumah juga sudah sampai tahap mewarnai, silakan kita siapkan pewarnanya dan kita akan lanjutkan mewarnai. Oke, silakan disiapkan untuk krayonnya. Baiklah, untuk yang pertama kita mulai seperti biasa, kita akan mulai mewarnai pada bagian paling atas. Kalau paling atas di sini apa? Paling atas apa? Di sini adalah yang ini apa? Langit dan awan. Ya, kita coba ya, kita coba ini warna sore. Kita ambil dulu pertama warna kuning. Oke, yang sudah bisa lanjut warnai juga boleh, langsung dicoba untuk mewarnainya. Oke, untuk warnaan itu Karyo membebaskan untuk adik-adik mungkin yang di rumah juga mau menggunakan pensil warna atau juga krayon atau cat air seperti yang Karyo gunakan ini. Nah, di sini kita dominankan dulu warna kuning karena kita ingin mengambil di sini nuansanya warna langit sore. Oke, seperti ini. Ya, oranye atau kuning, kemerah-merahan juga boleh. Selanjutnya, Karyo akan naikkan warna di atasnya untuk gradasinya. Warna kedua, warna oranye. Oke, selanjutnya warna oranye bagian atas. Jadi untuk pewarnaan langit itu dari paling bawah itu warna cerah, naik ke atas itu warna yang sedikit gelap, sampai ke atas lagi itu warna yang lebih gelap. Nah, seperti ini. Lanjutkan lagi warna ketiga untuk di atasnya. Ya, boleh warna ungu, boleh warna merah. Kalau misalnya ada yang menggunakan spidol itu dengan teknik arsiran ya, jadi menggunakan teknik garis-garis. Nah, seperti ini kita tambahkan lagi warnanya merah. Ya. Selanjutnya kita naikkan boleh untuk adik-adik mungkin tambahkan warna ketiga ada ungu, boleh. Apalagi mungkin adik-adik yang menggunakan krayon yang jumlah warnanya banyak, lebih dari 12. Itu jadi untuk warnanya bisa digradasikan lebih banyak lagi.
Dan ini adalah teknik pewarnaan, sama seperti yang menggunakan krayon. Kita mulai pewarnaan itu pada bagian atas, supaya untuk bagian gambarnya itu kita mulai selesaikan dari atas. Jadi kita tidak akan mengulang lagi untuk pewarnanya kalau kita rasa untuk pewarnanya udah selesai. Jadi tidak perlu mengulang lagi. Oke, seperti ini. Oke. Jadi kalau warnanya seperti ini adik-adik, itu posisi langitnya sedang apa? Malam, pagi, atau sore? Sore. Sore ya. Jadi boleh silakan diikuti yang mau warna langitnya warna sore. Seperti ini. Kita kasih warna yang lebih gelap. Nah, kita lanjutkan lagi bagian mungkin yang paling jauh lagi, ada gunung. Pegunungan yang ada di belakang. Oke, kita lanjutkan pegunungan yang ada di belakang. Selesaikan dulu. Ini adalah warna yang lembut karena dia posisinya sebagai background belakang. Kita bisa tambahkan nuansa warna kuning juga. Nah, selanjutnya pada bagian daun pohon. Dan jangan lupa untuk adik-adik, mungkin yang di rumah juga, kita harus menjaga kerapian saat mewarnai. Nah, untuk pemirsa yang ada di rumah, di sini adik-adik yang di studio itu sudah semangat, sudah mulai mewarnai, bisa dilihat. Bisa dilihat itu sudah warna langitnya sudah nampak ya, sudah warnanya udah cerah. Oke, kita lanjutkan untuk warna backgroundnya. Nah, baiklah pemirsa, nanti kita lanjutkan lagi untuk finishing atau gambarnya untuk bagian masjid dan sebagainya. Tapi sebelum itu, kita jeda pariwara berikut ini. Salsa, kamu udah tahu belum sih berita viral? Lo lihat aja sendiri. Itu si Krisna kan? Kita cobain juga yuk. Iya, yuk. Aduh, bisa-bisanya kalian ngomongin aku dari belakang. Kalian tahu nggak sih etikanya dalam bermedia sosial? Apa tuh? Yang pertama, gunakan kata yang benar dan tepat saat berkomunikasi. Yang kedua, bijak dalam memilih informasi yang akan diunggah. Yang ketiga, tidak menyebarkan hoax. Yang keempat, cantumkan informasi sumbernya yang terpercaya saat mau diunggah. Dan yang kelima, jangan cantumkan informasi pribadi kalian, jangan berlebihan. Ya, aku udah bagiin semua data pribadi aku. Begitu karena sudah tahu, jangan lupa terapkan etika dalam bermedia sosial. Indonesia dikenal dunia karena budayanya. Tapi kenapa kaula muda saat ini kehilangan etika dan sopan santunnya terhadap orang tua hingga teman sebayanya? Indonesia dikenal dunia tidak hanya dari alamnya, akan tetapi juga dengan keramahannya yang tercermin dalam budaya 5S. Sapa teman atau tetangga yang ada di sekitar kita,
senyum bila bertemu dengan orang lain, sopan ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, salam kepada orang tua, dan santun dalam bertutur kata, maaf, tolong, dan terima kasih. Tetap budayakan 5S ya, agar Indonesia selalu menjadi negara yang terkenal dengan keramahannya. Dan dari proses ini nanti proses apa lagi Pak kalau sudah ada? Prosesnya kita harus masaknya harus 5 kali siram. Oh, disiram. Ya. Program acara kearifan lokal, realitas sosial, sosok milenial maupun tokoh inspiratif yang ada di Provinsi Bengkulu. Saksikan Lensa di Rafflesia setiap hari Senin sampai Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Bengkulu. Oke pemirsa dan adik-adik di rumah, gambar kita sudah hampir setengah untuk proses pewarnaannya. Kita akan lanjutkan terus. Untuk adik-adik yang di rumah juga silakan dilanjutkan lagi. Mungkin yang menggunakan cat air juga ada, atau yang menggunakan pensil warna atau juga krayon. Tetap selalu perhatikan teknik gradasi, yaitu percampuran 2 warna atau lebih. Nah untuk adik-adik yang di studio juga sudah lanjut mewarnai ya. Jadi di sini ada yang menggunakan spidol, ada yang menggunakan pensil warna, dan ada yang menggunakan krayon. Baiklah, di sini Karyo akan lanjutkan untuk mewarnai pada bagian mungkin objek utamanya, mungkin bagian masjidnya. Di sini untuk warnanya Karyo bebaskan. Mungkin di sini bagian kubahnya kita cari warna yang lebih sangat cerah. Mungkin kita buat ungu atau hijau muda atau merah topping ya, atau ungu. Kita lanjutkan. Ya, seperti ini. Kemudian dalam mewarnai juga kita harus perhatikan warna apa yang dominan untuk objeknya, dan jangan cenderung pengulangan warna yang sama untuk objek yang berbeda. Itu mengakibatkan gambar kita akan terlihat kurang menarik. Jadi seperti ini kan, antara langit dengan objek gambar warna kubah masjidnya itu jelas-jelas harus berbeda, supaya untuk menonjolkan dari objek utama. Nah, seperti ini kita lanjutkan lagi. Untuk bagian tengahnya mungkin Karyo memang sengajakan warnanya terang supaya untuk menandakan itu kilauan. Ya, seperti ini. Jadi untuk ada kesan cahayanya di bagian kubah masjidnya. Selanjutnya untuk bagian bawahnya kita tambahkan mungkin coklat, karena kita menggunakan ini warna-warna kayu. Coklat. Sedangkan bagian atapnya itu bisa ke warna genteng merah. Ya, seperti ini kita ikutin garis dari gentengnya. Jadi kita ikutin garisnya seperti ini. Nah, tinggal kita tambahkan warna oranye. Jadi untuk gradasi warna merah itu sangat pas untuk digradasikan dengan warna orange atau kuning. Jadi dia searah. Nah, seperti ini. Untuk gambarnya akan terlihat lebih menarik warnanya.
Oke. Ayo lanjut mewarnai untuk adik-adik yang studio juga. Jadi kita selesaikan gambarnya ini sampai finishing. Nah, sekarang kita akan buat kubah di sebelah sini. Untuk bagian menara juga sama, karena dia satu kesatuan untuk kubahnya warnanya. Jadi kita beli warna yang sama. Oke. Selanjutnya untuk bagian kubah di sini kita kasih warna, mungkin warna netral seperti abu-abu, karena itu melambangkan atau menggambarkan itu adalah semen. Nah, seperti ini. Di sebelahnya juga sama. Kita perhatikan untuk gelap terangnya juga harus kita perhatikan. Ya, dia abu untuk bagian objek masjidnya. Nah, karena ini langitnya sore, kita akan tambahkan kesan cahaya untuk pada bagian dinding. Jadi kita kasih warna kesan pantulan dari warna langit, yaitu warna oranye untuk bagian tiangnya. Untuk bagian kubahnya juga kita bisa tambahkan kesan warna kuning. Jadi kita memiliki warna satu kesatuan, yaitu warna sore. Kemudian bagian jendela atau pintunya kita kasih warna gelap untuk menandakan itu bagian lorong atau celah. Nah, kemudian untuk bagian masjidnya mungkin kita kasih warna yang belum ada ya, karena di sini mungkin warna birunya tidak begitu banyak, jadi kita kasih warna biru untuk bagian dinding masjidnya. Nah, oke, kita lanjutkan dinding masjidnya seperti ini. Oke, nah bisa dilihat ya untuk gambar adik-adiknya tuh sudah sangat cerah. Itu sudah setengah perjalanan untuk mewarnainya. Sama mungkin yang dicontohkan oleh Karyo di depan. Selanjutnya kita buat bagian dinding bawah, kita bedakan supaya lebih estetik, jadi warnanya kita bedakan. Untuk bagian dinding bawah itu kita kasih warna coklat. Nah, tapi untuk pemilihan gambar objek untuk tema bulan Ramadan itu jadi ada banyak ya. Ini salah satu contohnya saja. Tapi kalau untuk temanya banyak itu, atau objeknya itu bisa berupa makanan, bisa juga berupa kegiatan, atau juga seperti ini untuk bangunan atau tempat ibadah. Oke, selanjutnya pada bagian pintu kita kasih warna coklat. Ya, supaya terlihat ini adalah pintu dari kayu. Adik-adik mungkin bisa tambahkan warna kuning atau krem untuk tambahannya. Nah, ada kesan cerah di sana. Oke, sekarang warna jendelanya kita bisa beri warna biru atau ungu atau warna gelap. Misalnya kita kasih warna ungu misalnya untuk jendelanya seperti ini.
Oke, ini adalah warna dasar dulu, jadi kita masih proses pewarnaan dasar satu warna. Atau mungkin ada yang sudah langsung bisa gradasi, juga boleh langsung gradasi. Oke, untuk masjidnya udah hampir selesai. Kita tambahkan untuk bagian belakang, mungkin ada bangunan belakang ini seperti kamar mandi atau tempat wudhu. Nah, jadi untuk objek masjidnya sudah. Sekarang kita lanjutkan untuk bagian tambahan pohon kiri dan kanannya. Sekarang pohon sebelah kanan terlebih dahulu. Kita mulai dari warna daun. Seperti biasa di sini Karya bisa menggunakan sampai 4 gradasi warna. Jadi 4 gradasi warna untuk bagian daun ini, mulai dari yang paling gelap sampai yang paling terang. Nah, seperti biasa juga Karya jelaskan bahwa pewarnaan untuk daun itu kita harus tahu daun pada bagian bawah adalah warnanya gelap dan daun pada bagian atas itu warnanya lebih cerah. Oke, seperti ini. Kita lanjutkan warna daun kedua, warna yang cerah. Nah, warna cerah kita lanjutkan di sini. Dan warna ketiga kita kasih hijau muda. Nah, seperti ini ya. Dan seperti tadi kita ingin menambahkan pantulan cahaya dari langit senja, itu bisa kita tambahkan warna kuning di setiap bagian daun seperti ini. Oke. Selanjutnya pada batang pohon. Nah, batang pohon jangan lupa dengan gradasi warna gelap seperti ini. Kita tambahkan sedikit lagi warna gelap untuk menandakan gelap terang dari objek batang. Nah, sudah hampir selesai ya. Jadi tinggal kita akan mewarnai bagian bawah lagi. Jadi yang bagian atas itu kita sudah anggap selesai. Baiklah pemirsa dan adik-adik di rumah, kita lanjutkan nanti untuk finishing, tapi kita jeda pariwara berikut ini. Zira senang kan? Ayah mereka buang sampah sembarangan. Apa dia nggak sayang sama bumi kita ini? Kalau lisan dan tulisan tidak lagi dipahami, maka yang harus kita lakukan adalah aksi. Kita buang sampahnya yuk. Ayo. Apa? Kau ngapa ditegak di tengah-tengah? Pacar ayo, nak di pinggir masuk di tengah. Apa urusan kamu? Jika kau zebra cross untuk orang nyebrang jalan. Kamu mana perlu kebetulan? Saya kan nak cepet, saya kan udang pejabat, udang khusus, tahu tak kamu? Hoi, anakku udah diajak emak aku ngajarin nyumbuk. Mana? Kau yang nyumbuk. Ngapa? Ada apa? Saya kan nak cepet, saya kan undangan. Tidak Pak Wan, kau tempat penyeberang jalan. Wan tidak boleh berhenti di tengah kau. Kalau Wan berhenti di tengah kau, pejalan kaki nak pakai apa? Jadi kalau berhenti, Wan harus berhenti di belakang di garis itu. Coba saya mundur. Adik sana,
menaati lalu lintas juga untuk keselamatan kita. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak gini, kebilo lagi. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Oke pemirsa dan adik-adik yang di rumah, sekarang kita akan lanjut ke finishing untuk penyelesaian dari gambar kita. Nah, kita tinggal bagian bawah nih yang belum selesai. Mungkin adik-adik yang di sini juga sudah hampir selesai ya. Tinggal kita bagian-bagian finishing bagian bawah mungkin, atau ada objek-objek tertentu yang belum diwarnai. Baiklah, kita lanjutkan untuk mewarnainya. Sekarang silakan diikuti untuk karya contohkan. Sekarang kita lanjut ke objeknya sudah, objek utama juga sudah. Kita lanjut ke background samping kiri dan kanan dan juga depan. Mungkin di sini kita beri kesan ini adalah rumput. Biasanya sering ya untuk bagian di depan masjid itu ada taman atau rumput. Jadi kita beri warna yang cerah, misalnya di sini warna hijau. Oke, untuk adik-adik yang di studio, silakan dilanjutkan warnanya. Dan jangan lupa untuk memilih warna yang tepat dalam mewarnai gambar. Nah, seperti ini. Kita seimbangkan pada bagian sebelah sana. Warnanya sama. Oke, warna yang sama. Kita bisa tambahkan warna, kesan warna gelap. Tambahkan gradasi untuk warna daunnya. Sebelah sini. Nah, sudah hampir finish. Saatnya sebelah sini juga kita kasih warna hijau untuk rumput dan kita gradasikan dengan warna cerah. Oke, lanjutkan lagi. Selanjutnya untuk bunga-bunga atau daun-daunnya juga kita kasih warna yang lebih gelap untuk membedakan dengan rumput yang ada di belakang. Sekarang kita bisa kasih motif daun-daunnya, dikasih motif seperti daun, seperti ini. Yang ini juga. Sebelah sini juga seperti biasa, kita kasih motif.
Pada bagian beduk kita kasih warna coklat. Oke, kita bisa tambahkan shading atau untuk bayangan. Itu bisa pada bagian pohon atau bagian bangunannya. Nah, seperti ini. Nah, untuk bagian batang pohonnya juga seperti biasa, warnakan gelap. Bayangan pada dinding, kita kasih bayangan untuk menandakan ini pada objek bagian belakang. Terus pada kubahnya kita kasih warna yang gelap untuk sebelah sini. Itu gradasi warna kedua. Jadi untuk tahap ke finishing ini adalah kita memberikan gradasi lanjutan. Bisa itu warna gelap atau bisa itu warna terang. Jadi kita kasih warna lanjutan untuk juga pemirsa yang ada di rumah untuk bisa mengikuti untuk menambahkan gradasi warnanya. Misalnya kalau tadi kita menggunakan 2 gradasi, kita bisa tambahkan sampai 3 gradasi warna. Dan kalau bertanya apa itu gradasi? Gradasi adalah percampuran 2 warna atau lebih. Jadi yang dicampur itu adalah warna-warna yang sifatnya searah. Misalnya kalau merah akan cocok dengan warna kuning atau orange. Oke, pemirsa, kita lanjutkan bagian depan, ada jalan. Kita selesaikan bagian jalan. Oke, coba Naira pinjam gambarnya satu. Lihat. Nah, untuk pemirsa dan adik di rumah, di sini kita lihat sudah ada karyanya adik kita yang ada di studio ya. Ini sudah hampir sama dengan apa yang Karyo contohkan. Dari warna masjidnya, ada warna langitnya cerah juga, dan Naira ini menggunakan teknik krayon ya. Jadi menggunakan krayon. Yang lain juga sudah ada banyak. Oke. Ini silakan ambil. Yang siapa belakang? Coba gambarnya ke depan. Nah, dan ini juga ada kita dengan menggunakan teknik rayon juga dengan posisi kertasnya melebar seperti ini. Ini juga termasuk sudah mirip untuk karakternya. Jadi untuk adik-adik yang di rumah juga kalau bisa seperti ini untuk pewarnaannya. Oke, silakan dilanjutkan lagi untuk finishing. Ya. Oke, untuk yang lain silakan dilanjutkan dulu ya. Kita akan lanjutkan untuk finishing gambarnya. Di sini Karyo akan selesaikan pada bagian bawah. Nah, di bawah kita ada batu-batuan. Kita tambahkan warna abu-abu. Nah, jadi untuk adik-adik yang ada di studio, itu untuk pewarnanya silakan dibebaskan. Jadi Karyo mencontohkan di sini, tapi kalau misalnya ada yang tadi warnanya langitnya mau warna biru, boleh. Atau langitnya warnanya orange seperti ini juga boleh. Nah, ini untuk finishingnya sedikit lagi. Kita akan tambahkan bagian daun. Maksudnya adalah finishing untuk warna-warna pertama. Ini adalah objek penutup pada bagian sudut kiri dan kanan dari gambar. Jadi objek penutup ya. Jadi untuk teman-teman kita yang sudah di studio ini ternyata sudah hebat-hebat menggambar. Jadi selain berlatih di sini, juga adik-adik kita ini juga latihan di rumah. Untuk menggambar itu untuk dibiasakan setiap hari.
Nah, seperti ini. Kita lanjut finishing bagian daun. Oke. Yang mau bantu kamera hari ini. Kalau sudah selesai gambarnya, kita akan lanjutkan ke finishing bagian-bagian yang kecil-kecil. Mungkin pada bagian batunya kita detailkan. Nah, pada bagian batunya kita detailkan lagi. Kemudian pada bagian jalannya kita tajamkan lagi untuk warna gelapnya. Oke. Nah, ini namanya tekstur ya. Jadi tekstur itu bagaimana kita membuat efek atau kesan garis-garis dari objeknya. Sudah bermainkan dua warna dengan teknik warna gradasi gelap dan terang. Oke, sekarang kita tinggal tambahkan kesan cahaya atau kesan Oke, untuk adik-adik silakan dilanjutkan lagi gambarnya. Baiklah, untuk pemirsa dan adik-adik di rumah, gambar kita hari ini dengan tema Ramadan yaitu objeknya adalah masjid. Kita anggap udah selesai ya, udah selesai semua. Mulai dari warna bagian atas sampai ke bawah. Untuk yang ada di studio, silakan yang belum selesai lanjutkan aja dilanjutkan lagi karyanya. Baiklah, untuk pemirsa dan adik-adik di rumah, kita akan lanjutkan lagi di acara kita minggu depan tetap di Anak Ceria. Kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.